Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga UCL yang cukup menarik antara pemuncak klasemen sementara Serie A Atalanta yang menjamu juara bertahan UCL, Real Madrid. Pertandingan ini menyajikan duel dua pelatih senior asal Italia, Gianpiero Gasperini versus Carlo Ancelotti. Mereka memiliki ide yang berbeda. Gasperini dengan man-to-man marking dan permainan yang rigid, sedangkan Ancelotti dengan fungsional play yang lebih fluid dan adaptif. Laga ini pun berjalan cukup ketat. Atalanta unggul possession serta mencatatkan banyak peluang. Total 20 tembakan dengan nilai XG 2,94. Namun Real Madrid main lebih tajam yang jadi kunci kemenangan mereka. Meski hanya lepaskan total 10 shots, 7 diantaranya merupakan big chance. Pada babak kedua, El Real unggul lebih dulu melalui Kylian Mbappe yang disamakan oleh De Ketelaere dari titik putih. Di babak kedua, tim tamu menciptakan celah dengan manipulasi man-to-man marking lawan dan berhasil tambah 2 gol melalui Vini dan Bellingham yang dicetak dalam tempo 3 menit. Dan Atalanta hanya mampu balas 1 gol lewat Ademola Lookman. Nah, penasaran bagaimana jalannya duel taktik dua tim yang ditukangi pelatih gaek Italia ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Atalanta yang bertindak sebagai tuan rumah menggunakan pakem 3 back andalan Gasperini, 3-4-1-2. Di lini depan, ia menduetkan penyerang eksplosif Ademola Lookman bersama De Ketelaere yang lebih flamboyan. Di belakangnya ada Mario Pasalic yang menempati posisi nomor 10. Di tengah, Martin Derun bersama Ederson diapit Ruggeri di kiri dan Belanova di sayap kanan. Sementara itu di kubu tim tamu, Real Madrid turun dengan formasi 4-2-3-1. Mereka masih mengalami krisis pemain belakang, sehingga Ancelotti menarik Tchouaméni yang merupakan gelandang bertahan untuk bermain sebagai center back bersama Rudiger. Pos fullback juga diisi pemain pelapis, Lucas Vazquez di kanan dan Fran Garcia di kiri. Di tengah, El Real nggak memainkan DM Murni, karena diisi Ceballos dan Valverde yang lebih bertipikal sebagai gelandang nomor 8. Di depan, Kylian Mbappe ditopang Jude Bellingham di pos nomor 10 dan Vini Junior serta Brahim Diaz di posisi winger. Dari awal langsung terlihat ciri khas Atalanta dengan Gasperini ball menerapkan man-to-man markingnya. Skema block press mereka adalah dengan 2 striker yang menjaga 2 center back Madrid dan 3 gelandang yang marking 3 gelandang. Terlihat pula center back Atalanta yang ikut naik untuk mengikuti Mbappe yang drop ke lini tengah. 2 penyerang Atalanta yakni De Ketelaere dan Lookman akan melakukan press ketika ada trigger berupa umpan yang dilepaskan kepada center back Madrid. Dan jika mereka melakukan sirkulasi ke area kelebaran, wingback Atalanta akan naik untuk menutup fullback Madrid. Bersama Gasperini, Atalanta memang merupakan tim yang memegang ide man-to-man marking cukup ekstrim. Di beberapa momen, terlihat center back kiri mereka yang diberikan lisensi untuk tracking atau mengikuti Brahim Diaz yang sering roaming sebagai inverted winger. Awalnya, Real Madrid melakukan build up dengan Ceballos yang turun mendekat ke lini pertama, guna jemput bola dan mengalirkan ke depan. Mereka juga melakukan rotasi posisi untuk mengacaukan man-to-man marking Atalanta. Salah satu contohnya seperti Brahim Diaz dan Jude Bellingham yang roaming, namun tetap diikuti oleh lawan yang bertugas untuk menjaga keduanya. Cara lain adalah dengan langsung melepaskan long ball untuk bypass atau melewati man-to-man marking Atalanta di lini tengah. Cara ini membuahkan gol pertama di menit ke-10. Berawal dari long ball Rudiger kepada Mbappe di depan. Terlihat di sini, awalnya ia dijaga oleh Hien dan Vini yang roaming ke kanan dijaga oleh Derun. Roamingnya Vini memaksa bek Atalanta melakukan switch. Hien ganti jaga Vini dan Derun menjaga Mbappe. Vini berhasil menarik Hien mengisolasi Derun 1 versus 1 dengan Mbappe.
Dengan first touch-nya, ia berhasil menggeser bola sekaligus melewati De Roon dan buka keunggulan untuk Madrid. Saat menyerang, Gasperini menggunakan dua striker bertipe false nine di depan. Terlihat baik di Ketelaere maupun Lookman kerap melebar meninggalkan pos penyerang di tengah. Hal ini juga terkonfirmasi dari heatmap keduanya. Saat dua false nine ini melebar, mereka bisa menarik back Madrid dan akan ada pemain lain yang masuk ke tengah guna mengekspos ruang tersebut. Gol pertama Atalanta bermula dari pergerakan Kolasinac yang naik mengekspos ruang sebelum akhirnya ia dilanggar. Charles de Ketelaere yang jadi eksekutor berhasil samakan kedudukan. Di laga ini, Atalanta dominan menyerang dari sisi kiri melalui Ademola Lookman. Winger eksplosif ini punya tendensi untuk melepaskan tembakan dari area half space kiri dan diarahkan ke tiang dekat. Gol kedua tim asal Italia ini diciptakan oleh Lookman yang bermula dari switch play. Ia di kiri 1 versus 1 dengan Vasquez. Lalu terlihat kembali ia lepaskan tembakan ke tiang dekat, melewati antara dua kaki Vasquez dan nggak bisa dihalau Courtois. Kembali ke Madrid, cara lain yang cukup efektif dilakukan oleh tim asuhan Ancelotti ini adalah dengan memanipulasi man-to-man marking lawan, memanfaatkan Ceballos dan Valverde yang di-marking untuk membuka jalur umpan progresi dari belakang ke depan. Selain itu, di lini pertama, Madrid juga melibatkan sang kiper Thibaut Courtois sehingga unggul jumlah 3 versus 2 dengan 2 pressure Atalanta. Dengan Courtois yang naik di antara dua center back, ia bisa jadi free man dan progresor untuk lepaskan progresi ke depan. Di tengah, Valverde dan Ceballos yang di-marking mengambil posisi lebih lebar guna membuka jalur umpan dari kiper langsung ke depan melalui tengah. Di depan, Vini yang jadi target progresinya dengan berlari dari sisi kanan ke ruang kosong di tengah. Pada momen yang lain, terlihat Madrid menerapkan skema yang sama dengan dua gelandang yang melebar. Kali ini Rudiger yang jadi progresor melepaskan umpan kepada Mbappe sebagai target progresinya. Skema manipulasi man marking ini juga yang jadi awal mula terjadinya 2 gol Madrid pada babak kedua. Di menit 56, El Real mencetak gol kedua. Dua gelandang melebar dan buka jalur umpan. Tchouaméni nggak dipres dan bisa lepaskan progresi ke Brahim yang tukar posisi dengan Jude Bellingham. Di tengah, Brahim lepas dari kawalan dan berhasil menarik center back kanan Atalanta. Vini pun langsung naik ekspos ruang yang ditinggal center back tadi. Bola sempat memantul pemain lawan dan mengarah kembali ke Vini. Ia pun berhasil cetak gol dengan kaki kirinya. Di menit 59, King UCL kembali perlebar keunggulan. Masih dengan cara yang sama, yakni Valverde dan Ceballos yang dijadikan decoy dengan melebar untuk buka jalur umpan. Kali ini, Vini yang jadi target progresinya. Nampak Hien terlambat mengikuti pergerakan Vini. Pemain nomor punggung 7 ini pun lepaskan long ball kepada Bellingham di depan yang berada dalam situasi 1 versus 1 menghadapi De Roon. Bellingham bisa melewatinya dengan hentakan kaki kanan yang mengelabui De Roon, menggeser bola ke kiri lalu melepaskan tembakan dengan kaki kirinya. Madrid curi poin penuh setelah kalah di 2 laga UCL sebelumnya. Ini merupakan kemenangan kedua versus Atalanta setelah sebelumnya mereka juga menang di UEFA Super Cup.